Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami salah satu perwakilan dari 10 TKP 3 akan menjelaskan tentang bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Bandung. Kita akan membahas sejarah salah satu menara terkenal di Bandung, yaitu Masjid Agung Bandung adalah sebuah masjid raya yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Status masjid ini adalah sebagai masjid provinsi bagi Jawa Barat. Masjid ini pertama kali dibangun tahun 1810 dan sejak didirikan telah mengalami 8 kali perombakan pada abad ke-19. Kemudian 5 kali pada abad 20 sampai akhirnya direnovasi lagi pada tahun 2001. Sampai peresmian Masjid Raya Bandung 4 Juni 2003 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu H.R. Nurdiyana. Masjid baru ini yang bercorak Arab menggantikan Masjid Agung yang lama yang bercorak khas Sunda. Masjid Raya Bandung seperti yang kita lihat sekarang terdapat 2 menara kembar yang berada di sisi kiri dan kanan masjid setinggi 81 meter yang selalu dibuka untuk umum setiap hari Sabtu dan Minggu. Atap masjid diganti dari atap jonglong menjadi satu kubah besar pada atap tengah dan lebih kecil pada atap kiri kanan masjid, serta dinding masjid terbuat dari batu alam kualitas. Lalu saya akan menjelaskan ornamen yang ada di depan kita sekarang. Ornamen ini salah satu yang mencuri perhatian, apalagi kalau bukan monumen Globe Asia Afrika yang terletak di pertigaan Jalan Asia Afrika dan Jalan Dalam Kaum. Monumen tersebut berupa globe berwarna hitam yang di bagian dindingnya berisi nama-nama negara Asia Afrika. Monumen yang masih berkaitan dengan sejarah Konferensi Asia Afrika adalah Monumen Dasasila Bandung. Monumen ini tidak dibangun baru, namun hanya dipindahkan saja dari tempat semula, yakni di kawasan Simpang 5. Yang akan kita bahas sejarahnya adalah gedung Nethandel NV. Gedung Nethandel NV yaitu gedung yang dibangun sekira 1912 ini adalah kantor yang dibangun untuk Netherlands, Handel Machipik, NHM, NV. Seperti halnya gedung Bank Indonesia Bandung. Gedung ini dirancang oleh 2 orang arsitek, yakni Louis Vermen dan Edward Kuiper. Gaya arsitekturnya mengikuti gaya neoklasik. Netherlands Handel Machipik atau Factory Batavia merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Perusahaan tersebut adalah perusahaan besar yang mendukung perekonomian di Hindia Belanda pada waktu itu. Semisal pada tahun 1871 Jan Rey. Selanjutnya Netherlands Handel Machipik NV di Belanda berubah menjadi salah satu bank ternama, yakni ABN AMRO yang berpusat di Amsterdam. Kita akan menjelaskan sebuah gedung yaitu Gedung Merdeka. Pada tahun 1965 di Gedung Merdeka dilangsungkan Konferensi Islam Asia Afrika. Pada tahun 1971 kegiatan MPRS di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke Jakarta. Setelah meletus pemberontakan G30S, Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagian dari gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik G30S. Pada bulan Juli 1966, pemeliharaan Gedung Merdeka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya oleh pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat diserahkan lagi pelaksanaannya kepada pemerintah daerah tingkat 2 Kota Madya Bandung. 3 tahun kemudian, tanggal 6 Juli 1968, pimpinan MPRS di Jakarta mengubah surat keputusan mengenai Gedung Merdeka atau bekas gedung MPRS dengan ketentuan bahwa yang diserahkan adalah bangunan induknya, sedangkan bangunan-bangunan lainnya yang terletak di bagian belakang Gedung Merdeka masih tetap menjadi tanggung jawab MPRS. Tepat
Tepat di depan sebelah kiri terdapat satu bangunan yang bernama Warren Wijs de Vries, di mana sebelum menjadi bank, gedung yang dinamai Warren Wijs de Vries tersebut awalnya merupakan sebuah toko serba ada milik pria kebangsaan Belanda dengan nama belakang de Vries. Dia datang ke kota Bandung sekira tahun 1895 dan serupa dengan toko kelontong di tepi jalan raya Pos atau Groot Prospect. Menurut Sudarsono Katam dalam album Bandung Tempo Dulu, bangunan toko tersebut telah ada sejak tahun 1895. Gaya arsitektur yang diadopsi pada bangunan tersebut adalah Oud Indies style atau gaya klasik Indies. Salah satu cirinya adalah memiliki tiang-tiang kolom yang besar. Bangunan ini kemudian dipugar Biro Arsitek Edward Kuipers Hulswit. Pria tersebut kemudian menyewa bangunan ini dan memindahkan bisnis keserbanya dengan nama yang sesuai dengan nama belakangnya. Warren Wijs de Vries kemudian menjadi tos serba yang dikenal di seluruh penjuru kota. Salah satunya toko paling lengkap dan besar yang ada di kala itu, hampir menyerupai sebuah mall kecil. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 merupakan peristiwa sangat bersejarah dalam politik luar negeri Indonesia dan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi hanya 10 tahun setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam waktu yang singkat, bangsa Indonesia telah berani mengusulkan dan bersedia menjadi tuan rumah bagi konferensi bertaraf internasional. Yang paling penting ialah bahwa konferensi itu berakhir dengan sukses besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika, maupun dalam ikut serta dan membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasar Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya, yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tapi juga dan yang lebih penting terlihat pada masa sesudahnya. Karena jiwa dan semangat konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Sesungguhnya jiwa dan semangat konferensi Asia Afrika dapat menjadi pegangan, modal dasar, dan motivasi baik bagi aktivitas politik maupun bagi negara-negara Asia Afrika pada umumnya. Konferensi tersebut selain meningkatkan volume kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam percaturan internasional meningkat dan disegani, juga menanamkan kesadaran bagi generasi mendatang bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lebih berperan dan berprestasi. Dalam rangka membina dan mencapai tujuan tersebut di atas, adalah penting dan tepat jika konferensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum di tempat konferensi itu berlangsung, yaitu di Gedung Merdeka yang berlokasi di kota Bandung, kota yang dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Di depan kita sekarang terdapat salah satu hotel terlama di Bandung. Sekarang kita akan membahas sejarahnya. Bangunan cagar budaya Hotel Savoy Homan dibangun pada tahun 1880. Hotel ini dibangun dan dimiliki oleh seorang warga negara Jerman yang bernama A. Homan. Sebelum bernama Savoy Homan, hotel ini mempunyai nama Hotel Post Road. Gaya bangunan Hotel Post Road kala itu bergaya barok. Pada tahun 1883, gaya bangunan diubah menjadi gaya arsitektur Art Nouveau. Pada tahun 1910, hotel yang lama dibongkar lalu dibangun hotel baru dengan gaya arsitektur Gothic Revival. Pada tahun 1938, bangunan hotel tersebut kembali dibongkar dan diganti dengan hotel baru yang bergaya international style modern New Bewin. Pembangunan ulang ini dilakukan oleh arsitek A. F. Albers. A. Albers membuat gedung baru yang lebih modern sesuai dengan keinginan dari Dewan Kota Bandung. Juga pernah difungsikan sebagai Wisma Jepang 1942 hingga 1945 dan Wisma PMI pada tahun 1945 hingga 1948. Pada tahun 1949, fungsinya dikembalikan sebagai hotel seperti fungsinya semula.
pada saat dilaksanakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Hotel Savoy Homan digunakan sebagai tempat menginap para kepala negara seperti Jamal Abdul Nasser, Zhou Enlai, Jawaharlal, Sukarno, Sir John Kon Katewalawa, dan lain-lain. Saat itu, Hotel Savoy Homan dikelola oleh Profesor J. Van Es yang pernah mengelola Hotel Den Indes di Jakarta. Kita sekarang berada di seberang jalan depan bangunan yang akan kita bahas sejarahnya. Di sini sudah ada Bioskop Majestic. Bioskop Majestic adalah gedung bioskop yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dibangun pada masa kekuasaan Hindia Belanda, Majestic menjadi salah satu bioskop pertama yang berdiri di Bandung. Gedung Bioskop Majestic terletak di Jalan Braga, Bandung. Arsitek yang merancang desain bangunannya adalah Profesor Insinyur Charles Prosper Wolff Schumacher. Dibangun dengan berbalut gaya Art Deco yang pada era 1920-an menjadi tren arsitektur. Bangunan ini juga dikenal dengan sebutan Kaleng Biskuit. Schumacher adalah sosok arsitek kondang yang melahirkan banyak karya di Bandung. Selain Bioskop Majestic, ia juga membangun Gedung Asia Afrika, Gedung PLN, Masjid Cipaganti, dan Gereja Katedral. Saat baru didirikan, bioskop ini tidak dinamakan Majestic, melainkan Concordia Bioskop. Selain Concordia dan Majestic, bioskop ini juga pernah mengalami pergantian nama lagi, yaitu Oriental Bioskop dan Bioskop Dewi saat lepas dari Concordia Bioskop.